Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai pagi ini, pagi yang kita tinggal menunggu hari-hari menjelang datangnya Idul Fitri, menjadi hari yang sangat penting dalam perjalanan Ramadan kita. Semakin dekat akan semakin rinci kita menghitung detik-detik amaliyah kita. Kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya nilai kehidupan terletak pada bagaimana kita bisa fokus mengupayakan dan menumbuh suburkan amal-amal akhirat kita. Namun tentu saja nilai standarisasi dunia dan akhirat itu akan menjadi berbeda, dan itu harus difahami, diterima, dan diperhatikan oleh kita. Para sahabat generasi tabi'in, salafus soleh, mereka memperhatikan betul standar akhirat yang diberitahukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya yang pertama harus diperhatikan adalah obsesi manusia pada kehidupan akhirat, atau harapan yang besar, atau bagian yang akan dituju dalam proses kehidupan adalah bagaimana akhirat atau langit menerima amal-amal kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, barang siapa akhirat menjadi obsesinya, menjadi harapannya, menjadi tujuannya, Allah akan menjadikan hatinya kaya, merasa cukup terhadap urusan-urusan dunia. Kemudian Allah akan melancarkan urusannya, dan dunia pun akan datang dan tunduk untuk memberikan fasilitas kebaikan-kebaikannya. Dan barang siapa menjadikan dunia menjadi obsesinya, maka Allah akan menjadikan dia fakir, merasa terus kurang terhadap fasilitas-fasilitas dunianya. Kemudian Allah akan mengacaukan urusannya, dan dunia akan didatangkan kepadanya sebatas yang telah ditentukan. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya setiap manusia harus selalu mengingat tentang tujuan penciptaan dirinya, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah, yaitu bahwa hidup itu tidak sekedar untuk bisa survive, nyaman, dan bisa menikmati, namun hidup adalah bagaimana kita selalu bisa mengupayakan penyempurnaan ibadah, menumbuh kembangkan iman,
sehingga apa-apa yang kita lakukan pun menjadi hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, lingkungan, dan orang lain. Maka dalam rangka merealisir tujuan tersebut, mereka akan menyiapkan, mengatur, dan menata waktu-waktu, fasilitas yang dia punya, dan kemudian melatih secara fisik bagaimana bisa melaksanakan, bahkan menikmati amalan-amalan yang punya standarisasi langit. Maka banyak sekali para ulama di zaman dahulu memberikan nasihat agar manusia tidak mudah terpaling dari urusan-urusan akhirat. Yang pertama, siapa yang bekerja untuk akhiratnya, maka Allah akan membuatnya kecukupan dalam masalah dunia. Karena Allah melapangkan hatinya, memudahkan urusannya. Yasrah sadrahu lil Islam. Allah ketika orang itu menyempurnakan keislaman, maka Allah akan melapangkan dadanya, sehingga akan menjadikan setiap amal seorang bernilai positif, sehingga membuka kemudahan-kemudahan hidupnya. Dalam sebuah ayat juga disampaikan, wa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wasanu yasiruhu lil yusra. Dan barang siapa mengeluarkan infak dengan keyakinan yang kuat atas perintah-perintah yang diberikan Allah padanya, dan kemudian benar-benar meyakini apa dampak yang akan terjadi kepadanya di dunia wal akhirat, maka Allah akan bangunkan jalan-jalan yang mudah. Nah, sehingga ketika kemudian jalan-jalan yang kita tempuh itu menjadi sulit, mungkin kita perlu memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperkuat cara kerja kita untuk menegakkan kebenaran-kebenaran yang diperintahkan. Yang kedua, barang siapa memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki urusan dirinya dengan manusia. Sebuah isyarat yang sangat kuat bahwa sesungguhnya hidup itu bukan hasil dari upaya-upaya kita semata. Bahwa sesungguhnya kehidupan itu sangat tergantung dari bagaimana kita mengikatkan diri, mengikatkan dengan erat kepada Allah dari berbagai apa yang kita lakukan. Baru kemudian Allah akan membukakan kelembutan hati orang-orang di sekitar kita, sehingga akan menjadikan dukungan, menjadikan suasana yang penuh rahmah, sehingga menjadikan kita lebih tenang dalam kehidupan. Bahkan Allah ingatkan kepada kita bahwa manusia itu tidak akan pernah bisa merubah hati orang lain, sekalipun itu adalah orang yang dicintainya. Hanya Allah lah yang berhak untuk membolak-balikkan hati manusia. Untuk itu diperintahkan kepada kita untuk selalu mengikatkan dengan erat hubungan dengan Allah, agar Allah pun memudahkan hubungan kita dengan orang lain. Yang ketiga, siapa yang memperbaiki kondisi dirinya saat sendirian, maka Allah akan memperbaiki kondisinya saat bersama dengan orang lain.
kaum muslimin yang berbahagia, kita tidak akan pernah bisa mengendalikan atau mempengaruhi pendapat orang tentang diri kita. Kita diperintahkan bersandar pada kekuatan Allah, sehingga akan memberikan efek media Allah kepada orang-orang lain. Secara mudah sering diingatkan kepada kita bahwa tugas kita dalam kehidupan adalah menyempurnakan kewajiban. Maka Allah pun akan memaduinya, yaitu dibuat apa saja yang kita lakukan disukai orang lain, pas dilihat orang lain, selalu dibutuhkan orang lain, selalu diharapkan menjadi bagian-bagian solusi dalam kehidupan orang lain. Itu sebabnya kenapa Allah perintahkan kepada kita untuk berkonsentrasi kepada akhirat. Karena dengan begitu Allah punya sebab bagaimana untuk memudahkan urusan-urusan dunia kita, sehingga menjadikan kita lebih tenang, menjadikan kita lebih lapang, dan menjadikan kita lebih fokus untuk membangun amalan-amalan akhirat kita. Sehingga itulah yang akan membawa berbagai kebaikan, kemudahan, keberkahan pada kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Fastabiqul khairat. Marilah kita tingkatkan kewaspadaan kita, kita tingkatkan semangat kita, kita tingkatkan berbagai ikatan kepada orang lain, sehingga doa-doa kita, doa-doa mereka akan menjadi kekuatan yang jauh lebih besar untuk bisa memudahkan amalan-amalan kita di masa yang akan datang. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.